Assalamualaikum, Umi. Ini saya mau menjelaskan kiamat menurut para ahli adalah bahwa planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik menarik tersebut. Tapi daya tarik menarik tersebut tidaklah selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat menubruk matahari. Dengan demikian hancurlah bumi ini. Itulah menurut para ahli. Kalau menurut bahasa, hari kiamat itu adalah kesudahan, penghabisan, atau penghujung. Kalau menurut Al-Quran, hari kiamat itu bermacam-macam, diantaranya hari kiamat, hari penegakan keadilan, suatu hari yang ditentukan untuk melangsungkan pengadilan bagi setiap makhluk dan selanjutnya mendapat keputusan yang maha benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, hari akhir, yaitu hari yang paling akhir dari sejarah makhluk sebelum kembali ke alam bako. Hari kegoncangan, karena pada hari itu terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat. Hari pembalasan, karena pada hari itu Allah memberikan balasan kepada umat manusia yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga yang tinggi, sedangkan yang kafir akan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Hari panggil memanggil, yaitu pada hari setiap orang menemui kesulitan dan penderitaan, kemudian mereka memanggil orang lain untuk memohon pertolongan, sementara yang lain tidak menghiraukan. Hari ancaman, yaitu hari ketika Allah melaksanakan ancaman berupa azab kepada setiap makhluk yang tidak melaksanakan perintahnya. Hari kehinaan, yaitu hari ketika Allah menghinakan orang-orang yang durhaka kepadanya. Hari penimbangan, yaitu hari penimbangan amal baik dan buruk yang menentukan apakah seorang akan masuk surga atau masuk neraka. Tanda-tanda hari kiamat. Satu, kiamat kecil. Diutusnya Rasulullah, disia-siakannya amanat, pengembala menjadi kaya, sungai Efrat berubah menjadi emas, Baitul Maqdis dikuasai umat Islam, banyak terjadi pembunuhan, munculnya kaum Khawarij, banyak polisi dan pembela kezaliman, perang antara Yahudi dan umat Islam, peminatnya fitnah, sedikitnya ilmu, merebaknya perzinahan, banyaknya kaum wanita bermewah-mewah dalam membangun masjid, menyebarkan riba dan harta haram. Untuk kiamat besar, keluarnya suatu binatang yang sangat aneh. Binatang ini dapat bercakap-cakap kepada semua orang dan menunjukkan kepada manusia bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Datangnya Al-Mahdi, beliau termasuk keturunan dari Rasulullah SAW, karena itu beliau serupa benar akhlak dan budi pekertinya dengan Rasulullah SAW. Munculnya Dajjal, keluarnya Dajjal merupakan fitnah atau ujian besar bagi manusia, di mana Allah memberikan kemampuan kepadanya melakukan hal-hal yang membuat manusia terperdaya dengannya, yaitu yang mampu memerintah langit untuk menurunkan hujan, tanah untuk menumbuhkan rumput, menghidupkan orang yang telah mati, dan peristiwa yang lain di luar hukum alam Rasulullah. Jenis-jenis hari kiamat ada dua kiamat. Satu, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu kematian. Setelah mati, roh seseorang akan berada di alam barzah atau alam kubur, yang merupakan alam antara dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya segala sesuatu pasti akan binasa kecuali zat Allah. Quran surat Al-Qasas 88.
Yang kedua, kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar, maka manusia akan menjalani alam setelah alam barzah, yaitu alam kubur. Kiamat kubro akan terjadi satu kali, dan itu belum pernah terjadi, dengan kejadian yang benar-benar luar biasa, di luar bayangan manusia, dengan tanda-tanda yang jelas. Pada saat itu segala amal perbuatan tidak akan diterima karena telah tertutup rapat. Dahsyatnya gambaran hari kiamat menurut Al-Quran adalah menyebabkan wanita menyusui. Hari kiamat bisa menyebabkan wanita menyusui melalaikan anak yang disusuinya. Ibu hamil pun melahirkan anaknya seketika, seperti dituliskan dalam surat Al-Hajj. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Peristiwa hari akhir itu ada satu, kematian. Kematian adalah hari akhir dari kehidupan setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran surat Al-Imran ayat 185. 2. Alam barzah. Yang disebut alam kubur. Di alam barzah manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk. 3. Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir dari alam kubur setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia serta dibangkitkan dari alam kubur. Manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan sewaktu hidup. Demikian Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.